seluruh atau setiap negara dan bangsa. Kita juga merasakan bahwa sebagai bangsa hidup di dalam kemajemukan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman agama, suku bangsa, daerah, golongan tidak membuat kita menjadi pecah, tetapi alhamdulillah kita utuh sebagai bangsa dalam keragamannya, tetapi juga tentu dengan segala dinamika dan masalahnya. Kita juga patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang hidup tegak di atas nilai agama. Agama menjadi kekuatan dan sumber nilai pandangan hidup seluruh warga bangsa di negeri tercinta ini, sehingga menjadi bangsa yang religius. Bahkan semangat keagamaan sekarang ini di setiap agama begitu tinggi. Kita juga merasa bersyukur bahwa bangsa ini adalah bangsa yang memiliki pijakan kebudayaan yang luhur, yang dibangun di berbagai daerah, yang membentuk kebudayaan nasional. Dengan kebudayaan itulah kita menjadi masyarakat yang damai, ramah, gotong royong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika sosial. Bahkan lebih dari itu, dalam konteks kehidupan kebangsaan, kita memiliki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Tempat kita merujuk dan menjadikan Indonesia berpijak di atas 5 sila Pancasila. Karena itu, dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai positif ini harus menjadi energi kita secara kolektif agar memasuki tahun baru 2020 kita dapat memanfaatkan nilai positif ini untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, kita juga perlu tafakur bahwa dalam perjalanan 1 tahun ini dan mungkin juga tahun-tahun sebelumnya ada banyak yang tercecer dalam kehidupan kebangsaan kita. Kita setelah reformasi menjadi bangsa yang demokratis, kita menjadi bangsa yang sadar akan hak asasi manusia, bahkan juga dalam kehidupan kebangsaan kita menjadi bangsa yang terikat di atas fondasi negara hukum. Tetapi pada saat yang sama kita juga merasakan bahwa kehidupan kebangsaan kita semakin liberal, semakin bebas, politik, ekonomi, dan budaya. Dan kecenderungan liberal ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai agama yang hidup, dengan Pancasila dan kebudayaan luhur bangsa. Dalam politik, di samping demokratis, kita berada dalam situasi politik yang transaksional, politik uang, ada oligarki politik di mana kekuasaan di tangan sekelompok orang, baik karena basis politik maupun kekuatan ekonomi. Kemudian daulat rakyat sering tersandera oleh elit dan berbagai persoalan lainnya. Dalam kehidupan ekonomi kita merasakan bahwa Pancasila pada sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu belum sepenuhnya terwujud. Bahkan menurut berbagai pihak yang diakui juga oleh kita sebagai elit maupun warga bangsa, sekelompok kecil menguasai sumber daya alam, akses, dan kekuasaan di negeri tercinta ini. Bahkan juga dalam kehidupan budaya dengan era media sosial kita menjadi bangsa yang nilai-nilai etika luhur kita terkoyak. Media sosial di samping positif menjadi media untuk kita berkomunikasi dengan canggih, tapi pada saat yang sama secara tidak sadar maupun sadar kita menjadi sebagian masyarakat yang mengembangkan hoax, kadang ada kebencian, kadang juga ada hujatan, dan nilai-nilai yang tidak etik di dalam kehidupan sosial budaya kita. Saatnya kita berefleksi, saatnya kita untuk tafakur
agar hal-hal yang menjadi masalah dalam kehidupan kebangsaan kita urai, kita selesaikan, dan kita melangkah ke depan dengan lebih baik. Kita perlu menata dalam kehidupan kebangsaan kita agar Indonesia ke depan betul-betul menjadi negara dan bangsa yang berpijak di atas nilai-nilai agama, Pancasila dan budaya luhur bangsa, sehingga kita menjadi bangsa yang maju tetapi berkarakter Indonesia. Juga kita berharap bahwa dalam kehidupan sosial kita, baik di masyarakat maupun antar relasi kelompok-kelompok sosial, terjalin persatuan dan kebersamaan. Indonesia itu besar, bahkan kita bisa merdeka karena kekuatan kolektif dan kebersamaan. Jika ada hal-hal yang terjadi gesekan di masyarakat atau di lingkungan kita, maka selesaikanlah dengan cara yang damai dan penuh persaudaraan. Kembangkan toleransi sesama kita, baik yang berbeda agama maupun golongan dan kelompok, untuk menjadi bangsa yang saling menghormati satu sama lain dalam keberbedaan. Juga kalau ada masalah, kita selesaikan dengan cara yang dewasa, sehingga kita menjadi bangsa yang berkeadaban. Tidak ada bangsa yang tanpa masalah, tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar menyelesaikan masalah dengan sistem dan kebersamaan, dan tidak mengulangi masalah yang sama. Yang terakhir tentu kita harus melangkah ke depan menjadi bangsa yang lebih baik. Dalam Islam ada ayat Al-Quran yang sangat penting perlu saya kutipkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, dan hendaknya engkau memperhatikan tentang masa depan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau perbuat. Masa depan harus lebih baik. Tahun depan harus menjadi lebih maju. Datangnya tahun baru boleh dirayakan dengan kegembiraan, tetapi jangan berlebihan. Karena kehadiran tahun baru justru menjadi tantangan buat kita bersama. Apakah esok hari menjadi lebih baik dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur dan bertafakur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.